Oh ya, terkait dengan SMK Negeri 1 Sentani, di media kemarin heboh juga ya, bahwa sertifikatnya belum ada. Itu mungkin saya jelaskan di sini. Saya sebagai kuasa insidentil dari pengadilan yang diberikan oleh Pak Paulus Wali selaku pemenang putusan pengadilan tanah SMK Negeri 1 Sentani, di mana Pak Paulus Wali itu sudah menang di pengadilan putusannya tahun 1998. Itu sudah inkrah dan nebis in idem. Nah, di situ sampai sekarang itu ada luas tanah dari total yang sudah 3 hektar ya. Itu 3 hektar lebih. Makanya luas tanah 3 hektar lebih itu ada luasan tanah yang belum diselesaikan. Itu sekitar 16.000 meter persegi. Di mana 16.000 itu luasan 16.000 itu sebagian besar tanah SMK Negeri 1 bangunan sekolahnya itu sebagian besar bisa dikata 90% itu bangunannya ada di dalam luasan tanah 16.000 yang ada masuk dalam putusan pengadilan yang ada. Jadi putusan pengadilannya itu luasan tanahnya itu di atas dari 16.000. Tetapi jadi ada sebagian yang sudah pernah diselesaikan oleh Pemda provinsi, tapi sebagian yang belum itu ada senilai 16.000. Nah, di mana 16.000 meter persegi ini yang dimana belum bisa dibuat karena ada putusan pengadilan itu. Nah, Pemda pernah klaim, Pemda melalui Dinas P&P Provinsi Papua bahwa mereka pernah melakukan ini dan itu, dan kita sudah membuktikan dari putusan pengadilan. Kita juga bawa dalam Komisi Informasi Publik, itu menang di Komisi Informasi Publik. Pemda mereka mengaku keberatan, Dinas P&P Papua keberatan, mereka ajukan keberatan ke PT UN, mereka kalah lagi. Nah, terus mereka ajukan kasasi, mereka kalah aja lagi. Jadi putusan kasasi nomor 294K/TUN/KI tahun 2023 itu kasasi mereka ditolak. Jadi tanahnya, statuta tanahnya itu milik dari Pak Paulus Wali seluas 16.000 belum diselesaikan. Jadi itu kalau misalnya dikata bahwa Pemda belum bisa sertifikat, itu kembali ke dinas terkait. Kan ada pelimpahan kewenangan ya, pendidikan mulai dari aset dan ini kan semua ke kabupaten. Jadi itu harus ada identifikasi dari DP2KP Kabupaten Jayapura untuk mengidentifikasi tanah tersebut. Seperti itu. Jadi kalau memang belum ya itu kembali ke dinas, karena kinerja OPD dari dinas terkait itu kan tidak maksimal. Beberapa waktu kami sudah koordinasi, tapi itu modelnya seperti main kucing-kucingan gitu, jadi agak susah lah. Itu kembali ke kalau menurut saya kembali ke pimpinan daerah ya, PJ Bupati maupun Sekda Kabupaten Jayapura yang bisa melihat bawahannya gitu. Kalau kami sih kembali ke mereka. Jangan sampai peristiwa SMK Negeri 1 itu bisa sama seperti SMP Negeri 1 begitu. Jadi itu jadi acuan lah untuk mereka. Kalau mereka punya pemahaman yang baik ya di dinas tersebut. Kalau tidak ya kembali ke pimpinan daerah untuk mengevaluasi SKPD tersebut, karena kita kan tahu lah di Kabupaten Jayapura ini kan dinas ini kan DP2KP ini kan banyak sekali masalah-masalah persoalan tanah yang mereka belum selesaikan. Tapi untung baik ada etikat baik dari Pak Paulus Wali, karena Pak Paulus bilang ya kepada saya sebagai kuasa insidentil dan untuk komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Jayapura. Kalau untuk pimpinan daerah pernah kami komunikasi dengan Pak PJ, dengan juga di Sekda, semua baik. Kalau di internal pimpinan bagus, tapi OPD-nya kalau menurut saya mereka tidak tahu kerja lah. Kalau dari saya OPD-nya itu tidak tahu kerja. Jadi itu kembali ke pimpinan daerah, mereka yang punya kewenangan untuk mengevaluasi dinas tersebut. Kalau kami kan hanya masyarakat awam ya, kami hanya menunggu saja di pemerintah seperti itu. Untuk anggarannya berapa yang 16.000 meter persegi? Ya itu kalau hitungan KJPP harus ada harus ada identifikasi tanah dulu sesuai dengan kalau dilihat pernah kami konsultasi dengan beberapa anggota DPR Kabupaten Jayapura, kami pernah menyarankan juga secara lisan bahwa itu kembali ke hasil identifikasi. Kalau tahapan SMK Negeri 1 saran dari Pak Paulus kepada saya kuasa insidentil untuk mengikuti proses mekanisme identifikasi tanah begitu. Tapi kalau prosesnya terlalu berbelit-belit, saya belum bisa memutuskan bahwa andai kata saya sudah pernah tawarkan kalau mereka lambat bagaimana. Bapak bilang
Pak Paulus katakan kita usahakan dengan upaya yang baik, tapi jikalau belum maka minta untuk dibuatkan kontrak 5 miliar per tahun seperti itu. Berarti Itu alternatif terakhir. mengikuti hitungan KJPP ya. Hitungan KJPP. Tapi kalau dinasnya seperti itu, kan tadi saya katakan bahwa komunikasi ke tingkat pimpinan baik PJ, Sekda itu baik. Tapi turun ke bawah ke OPD teknis, khususnya DP2KP, bagi saya mereka tidak tahu kerja di dinas itu, perlu dievaluasi seperti itu. Ada tenggang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan ini? Dalam tahun ini, karena prosesnya kan putusan pengadilannya kan dari tahun 1998. Jadi kalau tenggang waktu kan tidak perlu ditanya lagi, karena itu waktu yang sangat lama. Bahkan dalam komisi informasi pun waktu mereka mengelak pun dibuktikan di komisi informasi mereka kalah, pemerintah kalah, di PT UN mereka ini kalah, naik lagi di kasasi kalah lagi, seperti itu. Berarti kakak dari 1998 belum ada sama sekali pembayaran? Sudah sebagian, tadi saya jelaskan ada sebagian yang sudah dalam hitungan 16.000 itu belum. Hanya mereka kembali ke saran saya itu kembali ke Pemda Kabupaten Jayapura. Sejauh mana OPD teknis itu mampu bekerja atau tidak. Tapi kalau penilaian saya sebagai masyarakat awam, mereka tidak mampu bekerja. Itu kembali ke pimpinan daerah, kalau dia mau persoalan ini diselesaikan secara baik ya dievaluasi. Saya perlu tambahkan juga bahwa tanah SMK Negeri 1 Sentani itu ada putusan unmanning juga. Tanggal 15 Desember 2021 sudah ada unmanning, sudah ada pernyataan juga, ada kuasa hukum dari Dinas PDP Provinsi. Dan juga dari atas dasar itu, dengan kami juga, saya juga punya kuasa insidental yang terregistrasi di Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya andai kata SKPD khusus yaitu PD teknis DP2KP Kabupaten Jayapura tidak serius, maka kami akan ajukan ke Polres Jayapura untuk ditarik polisi lain. Itu supaya peringatan kepada Pemda Kabupaten Jayapura khususnya DP2KP jangan main-main. Nah, itu nomor unmanningnya itu nomor 05-BA-AN-PDT-2020-PN Jayapura. Jadi bisa dicek. Kalau mereka kalau ada yang tidak percaya silakan ke pengadilan. Nah, itu sewaktu-waktu kami bisa gunakan unmanning tersebut untuk eksekusi. Tapi kami masih punya etikat baik. Hanya karena dinas ini khususnya DP2KP ini tidak tahu kerja, amburadul, jadi mereka harus lakukan identifikasi cepat. Nah itu saya sudah kontak mereka ke kepala dinasnya dan juga kabit yang bersangkutan. Bila perlu dievaluasi kabit yang bersangkutan khusus di pertanahan diganti, sampaikan ke PJ dan saya kira ganti aja karena tidak mampu menyelesaikan persoalan seperti ini. Kan ini persoalan yang serius. Seperti itu, karena kami sudah punya legalitas hukum yang pasti. Kami bukan masyarakat adat yang datang mengklaim yang surat tanah adat seperti ini. Ini ada putusan pengadilan yang sudah ada unmanning, sudah nebis idem inkrah. Terima kasih.